Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nafia Fizal Aida dari kelas Sistem Informasi 204. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang menelah arsitektur komputer modern sebagai dasar pemahaman sistem komputer. Jadi kita itu membahas tentang isi buku atau resensi ilmiah. Nah, buku ini itu berjudul Arsitektur Komputer Modern yang ditulis oleh Sri Triasiska, Ade Oktarino, Ita Fitriati, dan beberapa penulis lainnya. Yang mana buku ini diterbitkan oleh perusahaan Pena Muda Media pada tahun 2024 dengan jumlah 209 halaman. Alasan kami memilih buku ini karena menurut kami untuk mempelajari organisasi dan arsitektur komputer, kita tidak cukup hanya mengetahui nama-nama komponennya saja, akan tetapi kita juga harus mengetahui cara kerja sistem komputer itu sendiri. Buku ini menurut kami sesuai karena pembahasannya dimulai dari konsep dasar, kemudian berkembang ke teknologi komputer yang lebih modern. Selain itu, buku ini menggunakan bahasa Indonesia yang cukup mudah dipahami, terutama untuk mahasiswa yang berada di tahap awal pembelajaran arsitektur komputer. Buku ini juga tidak hanya membahas komputer secara dasar, tetapi membahas tentang teknologi modern seperti pipelining, RISC, CISC, sistem paralel, sampai komputasi kuantum. Jadi kami merasa buku ini cukup menarik untuk dijadikan bahan resensi. Kalau dilihat dari isi bukunya, pembahasan dimulai dari sejarah perkembangan arsitektur komputer modern. Di buku diawali dengan pembahasan sejarah perkembangan arsitektur komputer, mulai dari konsep von Neumann hingga perkembangan komputer modern. Setelah itu, buku mulai membahas komponen utama komputer, yaitu CPU, memori, input sampai output, penyimpanan, dan bus. Di sini juga dijelaskan perbedaan antara arsitektur dan organisasi komputer. Menurut kami, bagian ini cukup penting karena dua istilah tersebut saling eh, sering dianggap sama, padahal sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Kemudian ada juga pembahasan tentang siklus fetch, decode, dan execute, serta sistem bilangan seperti biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Selanjutnya, pembahasan mulai lebih fokus ke CPU. Buku menjelaskan perkembangan prosesor dan beberapa teknologi yang digunakan pada prosesor modern, seperti multi-threading, multi-core, hyper-threading, SMT, turbo bus, dan Perseus bus. Kemudian ada juga pembahasan tentang ALU atau Arithmetical Logic Unit, Control Unit, Register, dan MMU. Selain CPU, bagian memori juga dibahas cukup banyak, misalnya tentang hierarki memori, RAM, ROM, hard disk, cache, dan SSD. Jadi dari bagian ini kita bisa melihat buku ini tidak hanya menjelaskan tentang CPU saja, tetapi juga membahas bagaimana CPU dan memori saling mendukung dalam proses kerja komputer. Pembahasan selanjutnya itu mulai membahas tentang sistem paralel dan sistem terdistribusi. Sederhananya, sistem paralel itu membagi tugas ke beberapa prosesor supaya pekerjaan bisa dilakukan dengan lebih cepat. Sedangkan sistem terdistribusi melibatkan beberapa komputer yang saling terhubung melalui jaringan. Buku juga membahas beberapa teknologi seperti Grid Computing, Closer Computing, Hadoop, dan Docker. Selain itu, ada pembahasan mengenai arsitektur RISC dan CISC serta penerapan mikrokomputer dan embedded system dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kami, bagian ini menarik karena pembahasannya mulai menunjukkan bagaimana konsep arsitektur komputer diterapkan dalam teknologi yang benar-benar digunakan.
Di bagian akhir, pembahasan mulai mengarah ke perkembangan teknologi komputer di masa depan. Beberapa teknologi yang dibahas adalah komputasi kuantum, cloud computing, Internet of Things atau disingkat menjadi LOT, serta augmented reality dan virtual reality. Buku juga membahas beberapa tantangan yang mungkin dihadapi arsitektur komputer ke depannya. Misalnya, masalah efisiensi energi, keamanan, dan kemampuan sistem untuk terus berkembang. Ada juga pembahasan tentang pneumonic computing, edge computing, dan RISC-V sebagai salah satu pendekatan arsitektur yang bersifat open source. Jadi menurut kami, buku ini tidak berhenti di pembahasan komputer yang sekarang saja, tetapi juga mencoba memberikan gambaran tentang masa teknologi, tentang kemana teknologi akan berkembang. Setelah membaca dan menelah isinya, menurut kami buku ini cukup lengkap untuk membahas arsitektur komputer. Beberapa pembahasan seperti CPU dan pipeline learning juga dijelaskan cukup mendalam dan disertai contoh teknologi pada prosesor modern. Kemudian, untuk teknologi masa depan, buku juga memberikan contoh seperti IBM Quantum Experience dan perkembangan komputasi kuantum. Jadi, kalau dilihat dari cakupan materinya, buku ini cukup luas. Pembaca tidak hanya mendapatkan materi dasar, tetapi juga dikenalkan dengan perkembangan teknologi yang lebih baru. Tapi setelah kami lihat lebih lanjut, ada beberapa bagian yang menurut kami masih eh, bisa diperbaiki. Salah satunya adalah susunan pembahasannya. Ada beberapa materi yang terasa seperti diulang, terutama pembahasan CPU, ALU, control unit, register, dan secret fetch, decode, dan execute. Kemudian, sistem bilangan ditempatkan di antara pembahasan tentang CPU. Menurut kami ini alurnya sedikit terasa berpindah-pindah, tidak runtut. Tapi di sisi lain, buku ini tetap bagus dalam mengikuti perkembangan teknologi. Misalnya ada pembahasan tentang GPU, teknologi transistor 3 nanometer, komputasi kuantum, dan kecerdasan buatan. Jadi kurangnya lebih terasa di bagian penyusunan materi, bukan isi materinya. Kelebihan buku, kalau untuk kelebihannya, yang pertama adalah pembahasan cukup mudah dipahami. Untuk mahasiswa yang masih belajar dasar-dasar arsitektur komputer, menurut kami ini cukup membantu karena istilah teknisnya tidak terlalu sulit. Kelebihan berikutnya adalah cakupan materinya luas, mulai dari CPU, memori, input-output, pipeline, RISC, sistem paralel, sampai teknologi seperti komputasi kuantum juga dibahas. Kemudian, materi secara umum bergerak dari konsep dasar menuju pembahasan yang lebih kompleks. Buku ini juga menggunakan contoh nyata, terutama ketika menjelaskan prosesor dan teknologi modern. Jadi, pembaca tidak hanya mendapatkan teori, tapi bisa melihat contoh penerapannya. Dan yang terakhir, buku ini cukup relevan untuk mahasiswa, khususnya yang sedang mempelajari organisasi dan arsitektur komputer. Kekurangan buku, selain kelebihan, bukunya juga memiliki sedikit kekurangan. Yang pertama, ada beberapa materi yang menurut kami mengalami pengulangan, terutama pada bab 2 dan bab 4. Kemudian penempatan bab tentang sistem bilangan juga membuat alur pembahasan sedikit kurang runtut. Gaya penulisan antar bab juga menurut kami belum sepenuhnya konsisten, Kak. Eh, s- Selain itu, masih ditemukan beberapa typo atau kesalahan penulisan. Untuk beberapa materi tertentu, pembahasan juga masih terasa kurang mendalam. Kemudian, contoh latihan untuk menguji apakah pembaca benar-benar sudah memahami materi juga masih sedikit. Jadi kalau pembaca ingin belajar sekaligus berlatih soal, mungkin masih membutuhkan sumber lain.
Relevansinya dengan mata kuliah. Kalau dikaitkan dengan mata kuliah organisasi arsitektur komputer, menurut kami buku ini cukup cukup relevan. Materi yang paling sesuai yaitu evolusi dan konsep dasar arsitektur komputer, komponen utama komputer, CPU, register dan ses, RAM dan memori, input atau output, dan sistem interkoneksi. Materi yang relevan tapi belum mendalam yaitu paging, segmentation, virtual memory, strategi alokasi memori, struktur, dan sistem bus. Sedangkan materi tambahan di luar cakupan utama perkuliahan itu ada PIPEL ini, RISC dan CISC, sistem paralel dan terdistribusi, embedded system, komputasi kuantum, serta teknologi komputasi masa depan. Untuk rekomendasi pembaca, menurut kami buku ini cocok untuk mahasiswa yang sedang mempelajari organisasi dan arsitektur komputer, terutama mahasiswa tingkat awal yang masih membutuhkan pemahaman dasar tentang bagaimana sebuah komputer tersusun untuk bekerja. Sebuah komputer tersusun dan bekerja. Buku ini juga cocok untuk pembaca yang ingin mengetahui perkembangan teknologi komputer, karena pembahasannya tidak hanya berhenti pada teknologi dasar, melainkan berlanjut ke komputer modern dan perkembangannya yang lebih komplit. Tapi menurut kami kalau ini ingin memahami materi sampai benar-benar mendalam, kami merekomendasikan bukan cuma pakai buku ini saja, melainkan kombinasi dengan beberapa buku atau sumber lain yang pembahasannya lebih detail dan menyediakan lebih banyak latihan. Hmm. Kesimpulannya, menurut kami adalah buku Arsitektur Komputer Modern merupakan buku yang cukup lengkap dan bisa digunakan menjadi salah satu referensi untuk mempelajari organisasi dan arsitektur komputer. Kelebihan utamanya ada pada cakupan materi yang luas, bahasanya yang relatif mudah dipahami, dan adanya pembahasan tentang teknologi modern. Namun, buku ini juga masih beberapa kekurangan, seperti adanya pengulahan materi, susunan beberapa bab yang kurang runtut, gaya penulisan yang belum sepenuhnya konsisten, serta contoh latihan yang masih kurang atau masih terbatas. Jadi menurut kami buku ini layak digunakan sebagai referensi utama, akan tetapi perlunya menambahkan referensi lain atau sumber lain untuk mm, untuk pelengkap. Jadi ke- supaya pembahasannya tuh lebih dalam. Mungkin ini saja hasil resensi dari buku karya, buku arsitektur komputer modern. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dan dalam bertutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.